Ya, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan sama-sama belajar dengan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kitab Amsal pasal yang ke-22. Ya, Amsal Sulaiman pasal yang ke-22. Kita akan belajar dengan ayat ini. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Puji Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Allah adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dengan firman Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa supaya Tuhan berikan pewahyuan kepada kita. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan, agar Tuhan berkenan menolong kami Bapa akan segala keterbatasan kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah baca firman Tuhan di dalam Amsal pasal 22. Alkitab mencatat dengan jelas nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam era sekarang ini Bapak Ibu Saudara, untuk mempertahankan nama baik, rasa-rasanya susah. Kenapa? Kita melihat di dalam media, baik melalui televisi, melalui YouTube, maupun media-media lainnya, ada banyak orang lebih suka mengejar harta kekayaan daripada mengejar harta yang namanya harta nama baik. Mengapa? Karena orang tidak mengerti apa sih arti sesungguhnya nama itu. Ya, nama boleh bagus, saudara ya. Boleh bagus, boleh banyak nama, ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini, saudara, berbicara nama baik, kita berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita harus mempertahankan nama baik itu. Mengapa kita mempertahankan nama baik? Karena nama baik itu Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika kita pelajari di dalam Alkitab, baik di dalam kitab Roma, di dalam kitab Injil Matius, Tuhan Yesus berkata, ya, Tuhan Yesus berkata bahwa ternyata nama baik itu sampai tertulis di dalam kerajaan surga. Ya, di dalam Roma, di sana dikatakan bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, kalau saudara ingat, ya, santapan rohani beberapa bulan yang lalu saya telah menyampaikan tentang penghakiman, ya, keberanian kita dalam menghadap ke tahta pengadilan. Nama baik itu ada tertulis di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Dalam era akhir zaman ini, saudara menjadi kaya itu bagus, tidak salah. Saudara mengejar harta itu bagus, mengejar karir itu bagus, mengejar gelar itu bagus, tidak salah. Karena memang itu adalah dibutuhkan oleh setiap manusia. Tapi jangan lupa, jangan sampai mengorbankan nama baik. Ya. Jangan sampai orang itu mengorbankan nama baik hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Jangan. Karena apa? Kita orang percaya, kita orang beriman. Pastikan bahwa saudara dan saya memiliki nama baik itu lebih berharga daripada emas. Karena apa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Ya. Lalu dalam ayat selanjutnya dikatakan di dalam berdampingan dengan si kaya, dengan si miskin. Mungkin saudara menjadi orang kaya, boleh, tidak salah. Saudara menjadi kaya, memang saudara harus kaya. Tetapi saudara dan saya juga tidak perlu menganggap remeh, menganggap kecil dengan orang yang saudara anggap itu miskin. Karena itu pun akan mengurangi nilai nama baik saudara. Mengurangi nilai nama baik kita ketika kita menganggap orang itu tidak ada artinya, orang itu tidak ada apa-apanya, orang itu tidak selevel dengan saya, orang itu tidak sejajar dengan saya. Itu mengurangi nilai nama baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita kehilangan nama baik hanya karena kita menganggap itu orang miskin, menganggap orang itu tidak ada artinya, menganggap orang itu tidak ada apa-apanya. Jangan. Karena apa? Karena semuanya, si kaya, si miskin, si bodoh, si pinter, semua diciptakan oleh Tuhan untuk melengkapi apa yang ada di dalam dunia ini, dan untuk membuktikan bahwa Allah sanggup memelihara seluruh umatnya, baik yang kaya maupun yang miskin, yang bodoh maupun yang pinter, semua dipelihara oleh Tuhan. Satu hal, ayat yang keempat saudara, ya, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, apa saudara? Adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu tidak memandang derajat, pangkat, kedudukan. Apakah kita menjadi orang kaya? Tidak salah, tetapi tetaplah menjadi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Apakah kita menjadi orang miskin? Enggak usah kecil hati, tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan dan tetap menjadi orang yang rendah hati. Saudara, apakah kita orang bodoh? Tidak usah kecil hati, karena mungkin nilai-nilai pelajaran kita tidak terlalu pintar seperti yang lain. Yang penting tanamkan hidup penuh dengan kerendahan hati. Lakukan dengan kerendahan hati, lakukan dengan takut akan Tuhan. Pasti ada jalan keluarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tetap jaga nama baik. Karena nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Nama baik lebih berharga daripada emas. Karena Yesus sudah baik buat kita. Yesus sudah berkorban buat kita. Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menebus kita dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Karena yang merusak kehidupan manusia adalah iblis dan setan, kuasa dosa dan maut. Itulah yang merusak kehidupan manusia untuk menjadi baik, untuk menjadi benar. Darah Yesus sudah membenarkan kita. Darah Yesus sudah membuat kita menjadi baik. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha murah, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu sudah menyelamatkan kami.
sudah membebaskan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut yang merusak nama baik kami. Tapi darah-Mu, kebenaran firman-Mu yang membenarkan kami, membentuk serta membangun kehidupan kami untuk menjadi orang yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tanamkan setiap kami Bapa, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang senantiasa merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.